Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul ya, mencari lagi secercah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang pasti diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara bentuk nikmat yang besar selain nikmat hidup, nikmat iman Islam adalah nikmat masih mau duduk di majelis ilmu. Dan pembahasan kita itu tiga hal yang prinsip dalam kehidupan seorang muslim, yaitu tentang akidah. Dan kita kemarin minggu yang lalu, pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang keroban, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sebagai Rob. Rob itu terjemahan Indonesia mungkin terjemahnya sebagai Tuhan, tapi sebenarnya itu melebihi dari kata Tuhan. Itu Allah yang menciptakan, yang mematikan, memberi rezeki, yang menjaga, yang mengawasi, yang melindungi, yang memberikan keselamatan. Semua itu lingkupan kata Rob itu seperti itu. Makanya dalam Islam itu semua bentuk perbuatan Tuhan itu hanya Allah yang bisa. Nanti di agama lain itu pecah-pecah, semua menghidupkan dewa iki jenenge, nanti yang membinasakan dewa iki jenenge, nanti sing memberikan rezeki atau apa dewa iki jenenge. Nanti di agama yang di animisme, dinamisme itu lebih parah meneh. Sampai nanti sing ngurusi pari enek dhewe, sing ngurusi wong mati enek dhewe, bahkan enek dewa kecantikan, dewa perang, macam-macam. Nah, maka beruntung kita nggak ada di keyakinan seperti itu. Roh kita ya cuma satu, Allah. Dan Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Mu'minun, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada mereka yang punya bumi semuanya ini siapa, dan semua yang ada di dalamnya ini yang punya siapa. Kalau kamu mengetahui itu siapa, saya quluna lillah. Orang kafir akan mengatakan Allah yang punya. Orang Nasrani nek kok iki sing gawe langit bumi sapa? Allah lapah di surga, bahasanya mengakui. Qul afala tadhakkarun, katakanlah apa kamu tidak ingat? Kemudian ditanya lagi, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil adzim. Siapakah Rabb yang memiliki langit yang tujuh, yang memiliki arsy yang agung? Saya quluna lillah. Mereka akan mengatakan Allah. Qul afala tattaqun, kenapa kamu enggak takwa? Baru ngomong Rabbnya Allah, tapi nek bumi Tuhanmu sapa? Oh, anake. Nek tenan nek anake nek pake lho, ora nyembah pake wae, tidak nyembah anake. Tapi kita enggak membenarkan itu nggih. Maksudnya logika itu. Nanti pun nek ditanya, kenapa kamu sembah anake atau kamu sembah dia, kenapa? Alasannya mergo lahiran duwe bapak. Padahal Nabi Adam orang duwe pak, orang duwe mbok. Iku dene Nabi Adam luwih ampuh daripada yang dia sembah. Kan gitu logikanya. Artinya semua permainan logika-logika yang mereka punya itu sebenarnya mudah untuk dibantah. Nah, kemudian sebutkan lagi, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu, dia yang melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari adabnya. Maksudnya gini, nek gunung itu kamu tahu yang menciptakan Allah, terus gunung bleduk, kenapa kan tidak mencari das pedus? Kenapa enggak kamu minta perlindungan kepada Allah? Nek kamu tahu laut itu yang menciptakan Allah, terus kamu mau ke laut nyari ikan aja, kenapa harus buat sajen? Nek kamu tahu sawah itu hujan yang menurunkan Allah, sawah nanti padinya yang menurunkan Allah, kenapa tidak disajeni? Qul afala ta'lamun, qul afala ta'qilun. Apakah kamu tidak tahu, kamu tidak bisa mikir? Qul afala tattaqun, kenapa kamu tidak bertakwa? In kuntum ta'lamun, nek kamu mau tahu. Saya quluna lillah, qul fa anna tusharun. Maka mereka akan menjawab itu milik Allah. Katakanlah kalau demikian, kenapa kamu kok bisa tertipu? Kok kamu bisa tertipu? Logikanya gimana? Kamu tahu hujan yang menurunkan Allah, sawah bumi yang punya Allah, terus air itu yang mengeluarkan Allah, biji yang numbuhannya Allah. Kok tidak mau sajari?
ceritanya piye, gitu. Perapatan ya gitu, kecelakaan, benda kecelakaan tidak disajeni, kok ngopo tidak disajeni. Sampai ada itu di satu perempatan kan ada joglangan. Terus ada yang lewat kono tiba. Kudune lho ya, logika yang dimainkan adalah nek jelas ada joglangan mari tiba joglangane diuruk, disemen kan ngono. Iki ora, malah dikai sajen. Joglangane diuruk ya ora. Ya akhirnya kono tiba meneh gitu loh. Karena yang dijadikan solusi bukan solusi yang sesuai dengan logika yang benar. Makanya seorang muslim harus menggunakan logika-logika yang benar di dalam berpikir. Wanibidin azani Allah wa iyyakum. Nah, lalu bal atainahum bil haqq wa innahum lakadzibun. Mereka itu orang-orang yang enggak paham tentang kerububihan Allah itu, kami sampaikan kebenaran tapi tetap aja enggak paham, tetap aja jadi pendusta. Nah, ini yang menjadi catatan buat kita, buat kalian, jangan sampai kamu enggak paham Rob kita itu siapa. Dan kata Rob itu maknanya apa? Makanya setiap hari 17 kali kamu nyatakan dengan lantang Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebuah deklarasi kalau kamu itu hamba Allah Rabbul alamin. Yang udah dinyatakan Rabbul alamin, maka semua proses bisnis yang ada di dalam dunia ini, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menjaga, memberikan hujan, memberikan keselamatan, semua under control di bawah kekuasaan Allah. Dah. Sehingga nek kamu punya masalah lari pada Allah, ada yang hilang lari kepada Allah, ada yang perlu dimintakan minta sama Allah, ada yang kamu takutkan minta perlindungan sama Allah, kamu rezekinya kurang minta nambah minta sama Allah. Jangan pernah lari kepada selain Allah. Nah, ini yang disebut kemusyrikan. Hati. Qanibidin adzan ya Allah wa iyyakum. Al-Mu'minun 91 yang Allah mengatakan mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak punya anak. Allah tidak mau ngakoni siapapun jadi anaknya, dan tidak ada ilah yang berhak disembah bersamanya. Jadi kamu kalau punya masalah, kamu nyari selain Allah, Allah tidak mau. Gak mau. Ya ibaratnya kamu udah nikah gitu kan, terus di bojo lirak-lirik, bojomu ya nesu toh. Iki ra lanang ra wedok padha wae. Maksudnya nek sing lirak-lirik sing wedok mesti lanang sing nesu, sing lirak-lirik sing lanang ya sing wedok ya nesu. Jadi kalau kamu sudah berikrar kamu istri saya, kamu suami saya, ya sudah, gunakanlah kacamata kuda. Maksudnya pandanganmu ya hanya kepada istrimu itu. Nah, soal sing lanang men nambah neh, nek wani, nek sanggup kan gitu, nek duwe ilmu kan itu juga dipersyaratkan gitu. Orang mau ngegas-ngegas tok, nah kene nabrak-nabrak ngendi-ngendi kan itu juga salah. Nah, maka idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Maka sekiranya Tuhan itu banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk-makhluk yang akan diciptakannya. Mesti rebutan, iki gengku, iki boloku, iki hambaku kan ngono. Makanya zaman dulu kenapa Nasrani itu diterima di Yunani sana, karena Yunani itu politeisme, menyembah dewa-dewa. Nah, kerajaannya melihat, Romawi melihat ini nyembah dewa-dewa sak pirang-pirang iki kerep rame, sing ngono mengunggulkan Apollo dewa perang, sing kene mengunggulkan Zeus bapake para dewa, sing kene mengunggulkan Hercules mergo luwih terkenal gitu kan. Kuwi ya dewa kuwi Hercules kuwi. Akhirnya padu dhewe-dhewe. Maka begitu datanglah Nasrani dengan mengatakan Tuhan itu satu, mereka langsung iki agama sing cocok. Nah, akhirnya dinegosiasi, tapi kami tiap tanggal 25 ini kan perayaan hari lahir Dewa Matahari, anak Dewa Matahari. Oke. Dewa kuwi dewa. Tuhanku ya lahir tanggal selawe. Nah, akhirnya jadilah hari Natal itu. Makanya itu agama negosiasi. Nah, yang seperti itu dalam Islam tidak boleh. Nah, makanya Nabi mengingatkan, tak tinggalkan dua perkara yang mau pegang kamu selamat: Quran, Sunnah, Quran, hadis. Quran hadis dipelajari di masjid, di majelis ilmu kayak gini. Kamu gak akan nemu Quran hadis di tongkrongan angkringan tuh hampir-hampir gak ada. Misal nongkrong angkringan, Mas, olah Rasulullah SAW enek. Paling mau bahasanya ini sego kucingnya pironan gitu, temene pironan paling ngono to. Makanya ya kamu ke situ untuk mengisi perutmu, silakan, baru kayak mulai kayak ngaji, dinikmati terus penak pol linggo ketemu konco, itu kok panganan atau ngaji, enek kuise enek diae nduli lali ra sing ngeleke. Kena ngeleke apa kewo ngeleke. Oke,
Padahal dilek sosok yang godin. Tenang, kok dirapel bro, aman. Nah, subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah tidak mau ya dikatakan aneh-aneh kayak gitu. Walibidina azani Allah ya. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin, itu pujian kita kepada Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Nah, sekarang kita masuk ke tauhid uluhiyah. Jadi ketika sudah kita dudukkan Allah itu sebagai satu-satunya Rabb yang kita agungkan, kedudukannya sebagai Rabb yang kita puji dan kita puja. Nah, sekarang kita mendudukan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah. Itu yang disebut dengan al-ilah. Jadi Allah itu Rabbun, Allah itu ilahun, yang disembah. Maka ketika kita mentauhidkan Allah sebagai ilah, ya jangan nyembah yang lain, jangan mendua. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal itu, bahwasanya semua alam semesta ini Allah yang membuat. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yuksil laila wan nahar yatlubu hasisa wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bil amri. Yang namanya matahari, bulan, bintang itu semua tunduk kepada perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah bahwasanya semua yang ada itu ciptaan dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Musakhkharatin bi amri, matahari, langit, bulan, bintang itu tunduk kepada perintah Allah. Nek mereka tunduk sama perintah Allah, yang kita yang lebih kecil daripada matahari, bulan, bintang harusnya tunduk. Matahari, bulan, bintang itu nanti pada masanya akan dikatakan kepada mereka, iki wayahe kowe gabrukan didel. Kemudian dikatakan kepada langit, iki wayahe kowe terbelah. Dikatakan kepada laut, iki wayahe kowe bludak. Kapan ini Mas? Kapan itu terjadi? Hari kiamat. Kapan? Hari kiamat. Gunung-gunung itu diterbangkan, dikeproke itu terjadi nanti hari kiamat. Semua sekarang mereka semua tunduk atas perintah Allah. Gunung kecek oning kono, laut cara ombakmu mludak ya sithik wae. Bintang ini ngono, bumi berotasilah di atas garis edarmu, bulan ngono. Semuanya di atas manzilah-manzilahnya enggak tabrakan. Tapi ada masanya nanti semua itu tabrakan, hancur-hancuran. Makanya kalau mereka yang gede-gede aja taat, maksud kamu enggak taat gitu kan. Di konsolat wegah gitu kan, medan diopo gitu. Tidak ada kebaikan buat seorang manusia yang katanya muslim tapi gak sholat gitu. Jadi Islam dan bukan Islam, pilihan kita Islam, wis ape. LDI ora pilihan kita gitu. Rasa dada LDI. Nah, wis bener pilihannya. Pertanyaan berikutnya, sholat apa ora? Sholat kudune, jangan sampai enggak gitu. Nah, kemudian Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia semuanya, kita semua manusia, sembahlah Rabbmu semua, yaitu Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang dahulu. Kamu dulu punya mbah kakung, mbah buyut, pernah ada dan sudah enggak ada mungkin hari ini. Maka tertinggal bapakmu hari ini, sebentar lagi ya enggak ada. Maka mereka yang pernah datang dan sudah pergi, kalau enggak membersamai perintah Allah, jadi orang-orang yang menyembah Allah, mereka orang rugi. Tapi nek misal mbah kakung, mbah buyutmu itu orang beriman kepada Allah, kamu mengenang dia sebagai orang Islam yang sholat, insya Allah dia orang yang beruntung gitu. Maka saat ini giliranmu, kamu sekarang datang dan nanti pun kamu juga akan pergi alias mati. Nah, di mana posisimu? Apakah kamu akan menjadi orang yang menyembah Allah atau enggak? Nah, itu terserah kamu. Makanya karena terserah bukan berarti sakarepe dhewe enggak. Oh, kita harus paham, dikaruniakan akal sebagai ciptaan yang terbaik, maka kita harus berpikir sebagai ciptaan yang terbaik, kita harus mengikuti jalan yang paling baik. Wis ngerti nek dalan padang, golek dalan peteng, wis ngerti nek dalan alus, golek dalan penuh dengan joglangan, kan itu pilihan yang jelek. Maka sudah tahu ketika ditanya sholat atau enggak sholat, apa yang diampek sholat ya sholat, toh kan gitu. Jadi wong jujur kalau ngapus sampai ini jujur ya pilih jujur.
rakyat mungkin jujur itu susah gitu. Sholat itu capek. Nah, bismillah, itu yang harus kita pilih karena nanti kita akan menyusul kakek-kakek kita. Kalau kemudian kita membersamai mereka di atas kebaikan, kumpul di surga. Kok mereka naudzubillah misal ada yang mungkin kakek-kakeknya non muslim atau mungkin orang-orang yang nggak pernah sholat dan kita milih-milih jadi putune, ya wes ketemu di neraka. Makanya seorang muslim harus punya pilihan. Jangan menjadikan orang tua itu kiblat kalau mereka itu tidak memberikan contoh yang baik. Bahkan ngomongnya nek anaknya, nek bapaknya begal anak itu jadi maling atau garong, itu kan rumus yang nggak selalu menjadi paten gitu loh. Bisa jadi anaknya, bapaknya penjahat, anaknya jadi ustadz, ya nggak ada masalah gitu. Nah ketika kita bisa merubah situasionalnya ini bagus. Makanya saya itu lebih senang gitu loh ketika lihat orang tua saya, bapak mungkin lulusan apa SMA, berarti aku butuh sarjana gitu loh. Oh bapak mungkin apal misal surat apa, surat pendek, berarti aku suratnya kudu dodo. Oh bapak mungkin anaknya papa, berarti aku anaknya kudu duwe saka papa. Oh bapak mungkin bojone siji, berarti aku yo sementara siji gitu loh. Artinya kan itu kita harus punya progres yang lebih baik dari orang tua kita gitu loh. Jangan kemudian dipakai, Pak, aku kan pernah sholat, lupa aku jadi sholat. Pak, aku kan pernah ngaji, lupa tidak aku bisa ngaji. Itu kan sebuah pilihan yang salah gitu. Pak, aku kan lulusan SD, aku SMP harus cukup. Ya, itu ya nggak apa-apa, ini kan kurang gitu. Nek kamu bisa lebih dari itu ngapain ngejar? Cuman ditingkatkan satu tingkat gitu. Nek misal ibuku cuma bisa baca Quran, dan nek bisa hafal Quran, nah kenapa masalahnya kan gitu. Makanya dalam konteks hidup ya, jadilah laki-laki, jadilah perempuan, jadilah generasi muda yang selalu milih pilihan yang terbaik. Jangan cuma milih seenaknya. Nek iso mangan enak maupun dadak mangan sing ra enak. Nek iso mangan yang bergizi kenapa harus makan yang enggak bergizi kan gitu. Makanya kamu nek enggak ada sebagian orang yang dia itu memilih ning tengah perapatan gowo cat warna silver digunjuki sawah. Panas kentang-kentang, kadang ngeker, ra klamben mung katokan gitu kan. Nah, padahal kayak lali mung katok mung kabeh di silveri ya mungkin ya ora ketok juga gitu kan. Nah, maka dia milih ngono. Maka kamu kudune niteni piye? Iki tahun ini 2025 kan delok wong itu jek ngono. Nek dia enggak mau keluar dari lingkaran itu, enggak mau merubah cerita hidupnya, kamu akan dapatin 5-10 tahun yang akan datang jek ngono kuwi wong. Wong paling ganti klambi, nek ra dadi oranye, dadi biru, dadi emas, nek ra nganggo klambi baju dan seterusnya. Itu pernah tak alami di satu kantor di Jakarta. Saya masuk ke situ ada 17 orang cleaning service. 10 tahun kemudian aku jadi pejabat di tempat itu, tak kumpul aku bilang sama mereka, Mas, Mbak, 10 tahun yang lalu saya datang di sini sebagai karyawan baru, kalian cleaning service. 10 tahun kemudian sekarang kalian bawahan saya. Sekarang tak kasih pilihan, kamu mau berubah apa enggak? Jangan cuma milih sebagai ini berubah, sarannya cuma 2, kuliah atau usaha bisnis itu loh. Nek main bisnis gawe proposal tak wocone, nek layak engko tak modali, ning yo ora usah akeh-akeh. Nek gelem kuliah engko tak bayari kuliah ning universitas terbuka itu lumayan. Harapan saya 4 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang kamu udah punya bekal tambahan sehingga saya berharap 10 tahun dari hari ini kamu gak lagi ketemu saya dalam kondisi kamu masih seperti itu. Pertanyaannya dari 17 orang itu ada yang mau gak kira-kira? Dari 17 orang itu ada yang mau apa enggak? Gak ada, coba. Makanya itu kembali ke orangnya. Makanya orang-orang yang di perempatan dengan segala macam dinamikanya itu, bawa sulak lah, bawa gitar lah, bawa kaleng lah, bawa ketrengan lah, laburan awake itu lah. Nek sing ning Jogja kae wong lanang do bengesan lah gitu, awake disuntik isolikin pirang-pirang ngono kuwi gitu kan. Nah, maka kamu akan ke situ lagi 5 tahun yang akan datang diuji ning kono wong enggak berubah. Karena pilihannya ya mau kuwi gitu. Makanya saya salut sama teman-teman saya yang dia itu masuk dari security, terus dia mau belajar, mau ngewangi ning administrasi. Kan ada security sing males kan ya nek. Satu tugasku ning pos satpam. Tapi enak yang kemudian dia mau terlibat di administrasi, terus anggarannya dokumen ngono, kon fotokopi karo fotokopi diwaca.
oh dia ngerti ceritanya bisnis ini, akhirnya dia nyari kuliah. Gandeng divisinya divisi hukum, ya toh. Dia sering ngocok dokumen-dokumen hukum, kuliah hukum, S1, S2, jadi pejabat ini. Awalnya security. Makanya kamu sebagai laki-laki harus kayak gitu, khususnya yang laki-laki. Perempuan juga nggak apa-apa maju. Jadi kamu harus lihat, oh orang tuaku SMA ya kamu kuliah. Diragat kuliah sing murah ya nek, gitu. Sing larang oke, sing murah ya nek, gitu. Nah, kemudian beasiswa yang banyak kalau mau nyari. Ya maka kembali ke sini, orang tua kita yang lalu, maka mereka sudah berlalu. Kakek kita, buyut kita sudah pada meninggal. Nah tergantung mereka dulu pilihannya jalan baik atau benar kan kembali ke mereka. Nah sekarang tinggal kamu. Jangan langsung tiba-tiba pokoknya aku main mbahku. Nah mbahmu ini mau ngapain aku orang kan gitu loh. Nek baik ikuti, nggak apa-apa. Tapi nek jelek stop, jangan. Putuslah kejelekan itu di sisi kamu. Jangan kamu lanjutkan kejelekan mereka. Nah maka dalam konteks menyembah Allah sama. Ketika kita memilih untuk tidak menyembah Allah, milih berbuat kesyirikan, milih menyembah yang lain, sing rugi awake dhewe bro, gitu. Rugi-rugi dhewe. Nah, makanya orang silih berganti, jangan sampai kita nanti mati membawa pilihan yang jelek. Makanya sehari 17 kali kita mengatakan iya karena budu, iya karena stain. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Nah ini mas buat lafadke, saya tinggal bukti nih. Tenang enggak kamu menyembah Allah, ternyata dompetnya hilang boleh dukun, ternyata bojone hilang boleh dukun, ternyata pekerjaannya hilang boleh dukun, ini dukun gitu kan. Ternyata arep ngamar cah wedok rawani gitu kan boleh apa kuwi sing ben ketok ganteng kuwi jenenge pelet. Nah, barang ditolak itu boleh santet lah wis. Itu kerjaan setan semuanya. Maka percaya dirilah gitu. Nek emang ditolak boleh liyane kan. Tadi pagi aku ketemu laki-laki orang nikah mas, ya saya kemarin taruh sama perempuan suruh tahfidz 2 juz, saya mundur. Nah kok orang maju wae tahfidz gitu kan. Nah saya belum sanggup tahfidz dari tahfidz. Ya teorinya gitu Pak Ustadz, tapi kan angel. Jadi emang nggak mau berjuang, saya nggak mau berjuang. Nah maka imani bidin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah menyebutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah menegaskan nek aku lho sing gawe bumi, sing ninggeke langit kuwi aku. Kemudian sing nurunkan air dari langit itu juga aku, yang menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki buat kamu yo aku. Nek iku semua aku, maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ojo mbok sembah sing liyane. Wis ngerti pari kuwi sing numbuhke Allah, hujannya yang nurunkan Allah. Dadak gawe sajen. Wis ngerti laut kuwi yang bikin Allah, ikannya yang menciptakan Allah, jumlahnya banyak yang noto Allah. Dadak gawe sajen. Wis ngerti gunung itu yang bikin Allah, jeblok lan orane atas izin Allah. Dadak gawe sajen. Kabeh-kabeh disajeni. Anak lahir disajeni, wong tuane mati disajeni, meh kawin disajeni, itu mana itu ada sajen di dekat pojok-pojokan rumah, tidak perlu. Mana bidin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian pada Quran surat Al-Hasr Allah menolak semua sesembahan selain Allah. Tidak boleh manusia menyembah selain Allah. Allah berfirman, "Walladzi la ilaha illahu." Dialah Allah yang tidak ada ilah yang boleh disembah selain Dia. Jadi Allah nggak mau kamu menyembah selain Allah, tidak. Dan ayat yang semisal ini banyak, nggak cuma satu. Nah, kenapa? Karena Allah menegaskan keesaannya. Allah berfirman pada Quran surat Al-Anbiya ayat 108, "Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabbmu Allah ilahmu itu cuma satu, esa, tidak berbilang, tunggal, tidak ada anaknya, istrinya, keluarganya, tidak ada, sendirian. Dia yang pertama dan tidak ada yang mendahului, dia yang terakhir dan tidak ada yang lebih lama daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bikulli shay'in alim wa huwa bikulli shay'in khabir. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya, "Fahal antum muslimun?" Nek kowe ngerti Allah itu esa,
Apa kamu sudah menyerah kepada Allah? Apakah kamu sudah beribadah hanya kepada Allah? Sholatmu piye bro? Ada subuh tanya mau melungker bro? Wayah duhur kamu di mana? Wayah maghrib kamu di mana? Pertanyaan. Makanya Manahan menjadi saksi bagaimana banyak orang-orang yang ngaku iman tapi tidak paham iman yang dimaksud apa. Islam hubungan Ustaz dan maghrib melayu-melayu gitu. Kudune sholat sih, barang mau sholat lagi melayu. Toh sebelah mana kan enak masjid kok. Makanya kamu kalau mau jogging di sana, yang laki-laki khususnya bawa sarung, yang perempuan bawa mukena, adzan sholat dulu, masjid kayak masjid kota kayak sholat sing ning kono rampung mlayu wae ngono manang ping 3.000 ora apa-apa. Yo ora apa-apa, barisa iku mlayu. Sholat ning kono maghrib, wirid, zikir, isya, bar isya mlayu wae. Keringetan ning donya ora apa-apa timbang kepanasan ning neraka. Wis to. Akan dari neraka itu bukan barang yang bisa dicoba-coba. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dan Allah juga meminta ini rumah ini Allah menyatakan sebagai Baitullah. Allah berfirman wa annal masajida lillah, masjid-masjid itu punya Allah, berarti rumahnya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kamu menyebut selain Allah di sini. Jangan kamu mengagungkan nama selain Allah. Makanya di masjid itu tidak boleh ada makam-makam yang dikeramatkan, tidak boleh. Terus ini wis bener. Jadi kamu tidak usah cita-cita wis aku cek nom tak ngaji, engko nek wis gede ben dadi ustaz ning ngene, engko nek mati ganti kubur kene mimbar ngene, tidak usah. Kubur kene kuburan kono ora usah ning ngene. Kan ning harapan kono jek nek lemah, sebelah kono ya jek nek lemah. Tidak usah. Ngono-ngono malah longsor jenazahmu kene ning jemblok malah repot. Kubur kene kuburan iki kena aman. Ya. Surah usah mikir aneh-aneh. Jadi kamu kalau ke masjid juga nggak usah cari masjid dengan ada kuburannya. Cari masjid yang nggak ada kuburannya. Nah, wali bikin azani Allah wa iyyakum, sampai Allah menyalahkan orang-orang yang mendua dalam menyembah Allah. Allah berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa inna ma hisabuhu inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Mereka yang menyembah selain Allah di samping menyembah Allah, maka mereka itu tidak di atas kebenaran, mereka itu sesat. Dan benar-benar balasannya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang kafir loh. Orang yang mendua itu dikatakan kafir. Makanya nanti di dalam Quran surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru, orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin, dari orang ahli kitab Yahudi Nasrani dan musyrik. Ini sepaket, musyrik, Yahudi Nasrani ini disebut orang kafir. Nah, maka kalau kita sudah muslim, kita berarti bukan Yahudi Nasrani loh, tapi ada potensi jadi orang musyrik. Makanya kamu jadi muslim jangan pernah jadi orang musyrik. Wong Islam jadi muslim itu gimana? Nyembahin ngomongin ini Gusti Allah, tapi nenek masalah lari kepada selain Allah, minta keselamatan pada selain Allah. Nanti di kampung tertentu itu meh nikah tidak mau bengi ringin, enek apa-apa dek sajen iso ringin. Ringin ambruk ya tetap sajane dek kono gitu kan. Padahal nek memang dia itu bisa atau punya kekuatan, kudune nek enek angin gede ringin kuwi lho, kudune mlayu ngiyup ya kan. Yo ora meneng wae nganti ambruk gitu kan. Nah di situ kita harus mikir gitu. Sama halnya kayak sebagai orang yang mendatangi binatang tertentu mencari apa tuh keberkahan nih, moro ning kebo kiye selamat, gowo suket, alasannya ben entuk berkah apa duit 50 gitu kan. Kayak ilah itu panganan si apa kayak jenis kangkung, aku kan mangewu ben dadi 50 gitu kan. Oh nelek blok kelek itu go mulih kayak ning omah gitu kan. Tekoke mboke kuwi apa le ben mari berkah omah kene mbok. Nah aku bapake tak sawur berkah gundulmu. Mari mambu. Lah ngono ki sosoke digorah barang. Lah men kelakuane wong India kok digowo-gowo tekan kene wis ben wong pringgapan ngono bae. Mungkin orang usah minum-minum ini mau Islam gitu loh. Perindapan begitu nguyuh turgo, bujukan. Mungkin yang disampuni wegah, mergone kok berkah ilang, makanya bujukan nguyuh sapi yo ora nganggo sampo gitu. Mungkin terus minum-minum mungkin wong Islam. Tak bilang ojo.
Jadi kowe nek rono, makani bae, ora tak ndak mikir golek berkahe, ora usah mikir men ngroyok teleke, ora usah. Makan ono silakan enggak apa-apa. Tapi enggak perlu dipuji-puji, dipuja-puja, diagungkan wong kuwi kewan. Makanya kalau orang India mengeramatan sapi dan mereka punya keyakinan nek sapi dibelah marai bentana, berapa miliar orang Islam belah sapi, apa enek sing bar belah terus tiba-tiba mati? Ora enek. Adam ngawur. Ora enek. Lah aku belah sapi ping bola-bali yo sehat walafiat, malah gede lemu kayak sapi ngene. Ayo. Ora enek. Kalau itu memang sebuah kebenaran, tenan ku kendaraane dewa nek dibelah wong Ciloko. Nah, bar belah yo sambar bledek kudune jer ngono to, ndi ra enek. Jakal-jakal nanti tumpang yang belah, soalnya berbar belah dibayar gitu kan. Wah, proyek ini kerja, tanggapan banyak ya oke ini. Oh, sapi untuk bayaran 150 misalnya, enggak ngepeng nih, dibaleni, bukti ini kan dia aman. Aneh orang aman ya kau kan baleni, ojo belah lah mau, itu kendaraannya dewa, koncoku jakal yang saya 30 bar belah sambil berdek, kan harus di, faktanya ya orang dibaleni. Kowe yo anggere ning warung setik yo gayane sirloin, underloin ngono gitu. Terus apa wagyo. Jadi terus oke pesane wagyo gitu. Kuwi lho setik sing larang kuwi lho wagyo lho. Sing mudeng guyu sing ra mudeng meneng yo apa ya. Ngertine mung sebelah. Sebelah yang aku ben ngerti ku ya sulak ku lho. Mangan nopo ku sebelah ya, mangan sulak. Apa? Aku itu umur tau mangan sebelah, iki disebut sebelah. Moh aku. Moh. Wani bidina dari Allah wa iyyakum. Sekali lagi, ilah kita itu cuma Allah, itulah uluhiyah. Nyembah ya cuma Allah, jangan yang lain wes. Enak masalah lari kepada Allah. Masjid itu tempatmu untuk bermain, tempatmu untuk bernaung, tempatmu untuk duduk manis, melepaskan lelah. Bahkan nek kowe mumet nang masjid turu ra apa-apa. Lho Imam Ali punya masalah sama istri beliau yang sangat dicintainya, jenenge Tresno kan ya temen masalah jenenge omah-omah Fatimah, dan itu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enak masalah lain ning masjid lekar turu, padahal dia seorang jagoan. Ketika perang itu pasti awalnya perang tanding 1 lawan 1, dia selalu menawarkan diri, saya ya Rasul, sesek liyane wae. Liyane rene sing ngacuk mesti maju oli gitu kan. Tapi begitu ada masalah sama istrinya, lain ning masjid turu. Sama Nabi dibangunkan, kum ya Abu Turab, pas kami badannya sebagian ada pasir. Bangun bapaknya tanah itu bukan berarti dua anak lemah muda. Lebih kepada beliau itu badannya ada lemahnya dulu. Kum ya Abu Turab, bangun wahai bapaknya tanah. Jadi nek kowe di masalah, jangan memuji diri ning kamar, setan moro, bisiki sing ora-ora. Akhirnya cak nom-nom itu banyak yang bunuh diri. Bayi pun nyemprot nyamuk malah dikei kopi diombe gitu kan. Terus ojo ning masjid wirid zikir donga istighfar. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu didatangi banyak orang, ya Syekh, saya nggak punya anak, udah nikah bertahun-tahun, istighfar. Ya Syekh, duit saya habis, istighfar. Ya Syekh, saya punya masalah ini, istighfar. Wape wong teko kon istighfar. Murid itu sampai bingung, kenapa semua orang disuruh istighfar. Kata beliau, apa kamu nggak dengar, nggak baca Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Apa kamu nggak pernah dengar Allah berfirman, banyak-banyaklah istighfar. Nek kamu banyak istighfar akan dikasih awan yang beriringan, dari awan diturunkan hujan, dari hujan ditumbuhkan tanaman yang tumbuh menyebabkan rezekimu bertambah, anak-anakmu banyak, sehat-sehat dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kamu punya masalah, bingung meh ngopo nang masjid istighfar. Meh bayar SPP Pak Era didit istighfar sing akeh, gitu kan? Didongake ya Allah mamparingi rezeki bapak kula. Iku ora enek sing ngeteri wis to. Dan itu tinggal mbok prakteknya dengan penuh keyakinan keimanan. Kenapa?
Karena kemarin kita wis bahas Allah itu ada. Dan Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Jenengku kuwi Allah. Aku itu Allah. Nanti di pembahasan yang ketiga tak jelaskan Allah itu ada di mana. Ben kowe ngerti, ben kowe cetha gitu. Nah, maka iman kita azani Allah wa iyyakum. Dan tauhid ini, menyembah hanya kepada Allah ini adalah inti dakwah para nabi. Para nabi diperintahkan untuk menyatakan bahwasanya dakwah itu, bahwasanya Allah itu satu-satunya ilah. Semua nabi dari mulai Nabi Nuh, Nabi Hud, Lut, Soleh, Idris, sampai kemudian Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Zulkifli, Sulaiman, kemudian Ilyas, terus sampai Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Maka qanifidin azani Allah wa iyyakum. Allah berfirman pada Quran surat Shad ayat 4 sampai 5, wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum, dan mereka heran karena mereka kedatangan orang yang memberikan peringatan di antara mereka. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzab. Coba seorang nabi diloke ini loh pendusta dan tukang sihir. Aja'al al-aliha ilaha wahida. Mereka mengatakan sing kita sembah itu banyak. Masa tiba-tiba nongol kowe ngomong nyembah siji iki piye ceritane? Kowe pendusta, kata para orang-orang musyrik pada zamannya. Inna hadza la sayyun ujab. Sesungguhnya ini perkara hal yang sangat mengherankan. Makanya dakwah ini mesti ditolak, enggak ada masalah, santai aja. Dan orang-orang yang menolak seiring berjalannya waktu kamu akan lihat kehancuran mereka. Tapi mereka yang teguh di atas keimanan ini hidupnya baik-baik aja, aman terkendali. Selama kamu enggak ragu loh dengan ini. Tapi nek kamu ragu ya bos, kamu terombang-ambing. Dunia koyonya abot banget, dan masalah koyonya ruwet banget. Nah, makanya iman bikin azani Allah wa iyyakum. Maka yang diminta dari kita adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Caranya yang paling kelihatan, jangan berbuat kesyirikan. Setelahnya sholat. Sholat kuwi sing wajib ping 5. Nah, sebagai laki-laki khususnya ditambahi sholat Jumat. Cirine wong munafik kuwi nek ning masjid ngenteni qomat. Jadi nek adzan ndang mlayu ning masjid, nek Jumatan kowe ngenteni qomat, hati-hati dadi wong munafik. Jadi orang Islam itu ketika mendua dari sisi peribadatan itu berpotensi jadi orang syirik, mendua dari sisi keimanan, dari sisi ucapan sama hatinya berbeda, itu berpotensi jadi orang munafik. Nah, ciri orang munafik itu salah satunya itu nek adzan atau nek sholat itu ngenteni qomat. Pokoke qomat lagi ning masjid, engko bar rampung kayak ndang mlayu mulih. Makanya dikatakan di dalam Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Nek mayah sholat males-malesan, wala yadkuruna allaha illa qalila, wa ya dikir wirid mekah dikir kayak ndang mlayu. Lah aku mlayu belum isin kok Mas. Nek pisang tidur apa-apa mosok bendino belum isin kan ya ora mungkin no. Artinya nek mau bener kebelet silakan selesaikan urusanmu, begitu udah selesai balik lagi dikir wirid gitu loh. Apa meneh Jumatan, khotib wis apa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat pakai jedul. Aduh apa ini? Jangan. Jumatan itu selevel kamu kan umumnya kan belum kurban. Jumatan itu kata Nabi, orang yang datang pertama, gelombang pertama itu dapat pahala kurban unta, datang kedua dapat pahala kurban sapi, datang ketiga dapat pahala kurban kambing, datang keempat dapat pahala beleh pitik, sing kelima telur, nah sing keenam nggak ada di hadis itu nggak ada. Tapi ini berlaku selama khotibnya belum naik mimbar. Nek khotibnya naik mimbar, ngucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orangnya duduk terus adzan, itu malaikat-malaikat yang berdiri di pintu-pintu itu bawa kitab catatan ini ya toh, bukaannya terus ditutup blek, mereka duduk ikut mendengarkan. Jadi nek kowe teko jumeneh ngenteni koma, teko pas adzan kuwi lho, kitabe itu ditutup. Makanya teko sing dasi sing dhisik. Apalagi kamu liburan ya toh, misalnya liburan semester, liburan pokoknya belum ada kegiatan yang harus kamu datangi ya toh, pastikan jam 8 jam 9 ke masjid, dipel, masjid, diresiki.
dilapi. Wah, nek kuwi mbok lakoni, semua orang yang masuk masjid itu pahala, otomatis pahala itu dilipat gandakan kuwi dikeki. Dan hidupmu akan menjadi mudah, lancar, rezeki, masalah jauh, kanca-kanca ra cetha kon lunga gitu kan. Setan akan ngandani kanca-kanca ra cetha itu kancan karo kae. Kancanmu cocok karo ora cetha kae. Kae tak apik wis rasa kancani. Tak godhoni langsung kowe rasah gitu. Itu makanya pentingnya mendekat ke rumah di antara rumah-rumah Allah itu karena setan itu tidak mau tinggal di rumah di antara rumah-rumah Allah. Nah, maka kamu ben orang ketempelan setan terus-terusan, sering-seringlah masuk masjid, mobil khusus Jumatan. Nek Jumatan jangan nyari yang pojokan jauh, nyari yang paling depan. Sok terbaik laki-laki itu di depan, sok terbaik buat perempuan itu di belakang. Makanya kalau nek wong lanang golek sok ning mburi, iki jenenge wong lanang sing salihah ngono kuwi. Itu. Jangan nyari sok di belakang. Nek wong ngarep melek rungokke khotibe ngomong apa, itu jadikan pelajaran tiap pekan. Kemudian sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang hidupmu, sidik tambah dari oke itu dari ngerti Islam ini, imanmu kuat, Islammu mantap, kamu berjalan menjalani hidup di atas ketakwaan, hidupmu mudah, jauh dari masalah, rezeki datang, wis penak kabeh-kabeh. Gitu bro rumusnya. Ya, jadi jadilah orang yang kenal Allah sebagai Rabb, jadilah orang yang kenal Allah sebagai ilah. Konsekuensi dari mengetahui Allah sebagai Rabb, maka kita hanya boleh menyembah Allah saja, tidak yang lain. Oke, selesai materi. Ada yang mau nanya? Silakan. Oke Mbak, gimana Mbak? Pertanyaannya? Ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Nah, itu kaidah dalam akidah. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Maka ya, ketika kita pengen menaikkan iman, ya masuklah ke wilayah ketaatan, jauhilah kemaksiatan. Nah, ketaatan itu apa? Tadi sudah tak bilang, yang pertama adalah berakidah yang lurus, yang kedua sholat yang tertib. Nah, kemudian nyambung pada materi 2 pekan yang lalu tentang circle orang Islam, maka carilah teman-teman yang solih, yang selalu menggandeng kita untuk berada di atas kebaikan. Salah satunya majelis ini. Jadi masalahmu sepelik apapun, usahakan selalu hadir, datang ke sini. Karena ini nek sampai kamu nggak datang, ya bahasa saya rugi. Rugi bukan soal hadiahnya, rugi bukan soal seblaknya, rugi karena kamu nggak ketemu sama teman-teman yang baik. Rugi karena kamu gak hadir di tempat yang baik, rugi karena kamu gak dapat konten-konten yang baik, materi yang baik yang kemudian akan mencas iman. Makanya iman itu tak ibaratkan itu cara HP itu orang, di situ ada baterai HP itu loh, bendino ping 7 mbok cek, kurang 10% mbok cas, kurang 10% mbok cas. Maka harusnya iman itu kayak gitu. Iman itu ketika turun kayak jam dicas. Nah, ngecasnya sedino ping 5 sholat. Kok kamu merasa imanmu turunnya cepat, ya jangan cuma sholat tok, maca Quran, ngono pengajian, dengarkan portal, atau ikut majelis ilmu yang lain. Laki-laki jangan cuma dicukupkan Jumatan tok, majelis ilmu. Nah, perlu ramong ning kene tok, ning sekolah enek melu. Atau kemudian ning Karang Taruna misal enek melu gitu kan. Ning ya pastikan pengajian yang baik. Jadi harus selalu dicas. Jangan sampai filosofi pada HP lo enggak buat terapkan pada iman. HP dicas sedino ping bola-bali, iman ngecas seminggu sekali we kadang absen gitu kan. Ya jangan gitu. Kadang Mbak. Yang lain? Oh Mbak, silakan. Itu yang tadi disebut dengan istiqomah. Jadi istiqomah itu ya, satu keadaan di mana seorang muslim itu beramal adwamu hawa in qolla, walaupun sedikit tapi dia konsisten. Nah, sedikit yang konsisten itu apa? Sholat jangan ditinggal,
majelis ilmu jangan ditinggal. Nyambung sama pertanyaan sebelahnya itu, teman yang baik jangan ditinggal. Terus kalau kita kembali ke pembahasan yang lalu, teman yang jelek itu kita kurangi. Karena kalau kita mau nanya ke masing-masing kepala ini, suruh komentari tentang saya, mesti pikirannya macam-macam. Dan ketika kita mengiyakan semua pendapat orang itu nggak mungkin bisa. Makanya yang menjadi pegangan kita adalah kalau emang ini baik dari sisi agama kita jalani, kalau ini nggak baik dari sisi agama kita tinggalkan. Udah itu aja. Nek kita selalu mempertimbangkan ucapan orang, wah mesti enaknya mau ora pas terus. Misal saya pakai gamis, kok gamisan ora sarungan. Kok nek aku sarungan kok ora bener, boyo mending gamisan. Mesti salah terus. Makanya sebagai seorang muslim ketika kita itu paham benar kaidahnya, Nabi sudah mengatakan tak tinggalkan tuh Quran karo sunnah. Nek mbok kuwi, kamu akan selamat selama-lamanya. Maka selama kita berpijak di Quran dan sunnah itu, oh, wong Islam kon kudungan, wong Islam kon salat. Kok ana sing ngomentari, wis sak kowe kudungan soalnya enggak usah ditanggapi. Wis saiki kok kemayumen bendino salat gitu kan. Padahal biyen salat itu dikon nangel. Gak usah direspon, biarin aja. Makanya nanti dalam pembahasan kita yang dulu yaitu tentang hamba Allah Ar-Rahman wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang namanya ibadur rahman itu kalau berjalan di atas muka bumi itu dia menundukkan dirinya, enggak kemaki, enggak sombong. Wa idza khatabahumul jahil qalu salama, kalau dia bertemu dengan orang-orang yang berkomentar miring tentang dirinya, dia berjalan dengan penuh keselamatan, suara gagas. Nah, makanya kalau misal ini contoh masalah pendidikan. Misal kamu hari ini ngambil kuliah jurusan tertentu, kamu kuliah nggak? Jurusan apa? Akuntansi. Itu ada sama komentar. Akuntansi dia angel, akuntansi main gopo, kok main kerja ning macam-macam komentar gitu. Itu nek mbok pikir malah rasido kamu jadi akuntan. Tapi nek kamu percaya diri, wes aku seneng iki wis ben tak lakoni. Terus kamu ngobrol sama orang yang pernah lulus, Mbak kamu sekolah atau sekarang kerja di mana? Di sini. Kok bisa sampai situ, ceritanya gimana? Oh aku ngambil brevet apa? A, B. Terus biayanya berapa? Sekian. Semua itu mbok rangkum dalam sebuah cerita. Lalu kemudian mbok ikuti sebagai milestone kehidupan kamu, langkah-langkah yang harus kamu jalani. Kamu nanti jadi akuntan hebat. Udah enggak? Udah. Nah kamu nanti akan jadi orang hebat dari sisi akuntan. Nah lalu datanglah orang tadi, saya ini jadi apa? Aku saya ini jadi akuntan publik, sekali tanda tangan bayaranku 50 juta. Aku saya jadi apa mbak? Aku lagi nganggur kayak orang gawean. Mulak ngono. Yang tak alami itu kayak gitu. Jadi ketika kita mendengarkan omongan orang-orang itu akan membuang waktu kita untuk melangkah dulu. Maka dari situ gak usah didengarkan, fokus saja sama langkah kamu. Mau jadi apa selama itu gak melanggar agama, bismillah. Kamu mau dagang, bismillah. Dulu loh gak ada orang kepikiran bakul sebelah ini sak pirang-pirang. Karena tadi loh sebelah ini sulap. Saya ini ngedilitnya bakul sebelah. Kenapa? Karena yang pertama jualan dia optimis. Ada makanan wong Sunda sana kan, bisa tekan ini gitu. Terus kabeh-kabeh wong mangan koyo ngene gitu. Gitu ya. Jadi gak usah didengarkan. Selama kamu itu gak melanggar agama, kamu gak melakukan yang haram, kamu gak mendolimi orang, gak menyakiti orang, bismillah, insya Allah itu jalan yang baik. Apalagi kamu punya orang tua tinggal di TKI, Pak, Bu, pulang ngeten pripun, ora pokon terus wong tua, bismillah, gitu ya. Itu dulu zaman saya. Yang lain, sing lanang di nana sing jawab. Nah, mau Mas. Orang yang melakukan perkara subhan, apakah bisa mengantarkan kepada kekafiran? Oke, tergantung subhatnya ya. Kalau subhatnya di bidang akidah bisa. Contoh subhat bidang akidah itu apa? Misal ada orang yang ngapunten ya, mungkin dia sudah wayah nikah nggak nikah. Jadi ya wong ngaji, terus tiba-tiba datang temennya sing rupane luwih elek dilokke. Kowe iki luwih ganteng tapi ra nikah. Aku wis sing pesek saiki wis nikah ping 2. Nah, kata sing pertama tak cerai gitu kan. Pokoke ra izin karo aku. Wah, ini yang punya akidah ini melipe meletre gitu kan, tekok. Lah kok kowe iso
kanthi kaya ngono piye caramu piye iki lho nganggonku iki lho ning gone Mbah Atuh kono atau nek wong wedok dilus-lus ngene malah dheke nyedaki ngono. Wah, wis mulai iki goyah imannya. Yo seterke yo mangkat. Nah, itu awalnya bermain subhat di situ, lama-lama yuk kena subhat, akhirnya terjumus dalam kesyirikan. Nah, udah terjumus dalam kesyirikan dia nggak tobat, dibawa mati, ya susah untuk masuk surga, gitu ya. Kalau subhatnya itu, nek subhatnya makanan ya levelnya dosa, nggak sampai kekafiran. Subhat makanan itu gimana? Ayam miduran, ayam yang digoreng nganggo minyak babi, ya itu subhat makanan. Ayamnya halal, jadi haram karena digoreng pakai minyak babi. Nah itu dosa, nggak sampai kafir sih gitu ya. Yang lain silakan. Yang laki-laki drag malah minggu, baik. Jar, ngomong anteng kok kayak ceblak ya. Tekok nih. Allah, buatan. Ayo Riz, buatan. Oh, gimana Mbak? Oh ya apa? Terus ngacung kok. Ya, kalau antara masjid dengan kuburan ada dinding pemisahnya dan itu harusnya disegel seperti itu kan, maka itu tidak apa-apa. Jadi gini loh, misal dulu kampung sini gak paham kuburannya kayak ngarep masjid. Contohnya kan kayak Idul Elor itu celok, celok lor. Nah, menurut kan gitu toh, ya toh. Nah, samping ya. Oh, kan di depannya samping ya. Depannya itu nggak ada. Belas nggak ada. Oh ya, alhamdulillah. Umpomo ada di depannya itu. Terus sudah pada ngaji, ya caranya gimana? Ya biar di situ terus dikai tembok dewi seret gitu. Jadi dikai tembok pemisah antara masjid sama kuburannya. Nah tembok itu terhitung sebagai sutrohnya gitu. Jadi jangan kayak sebagian masjid itu ada jendelanya gede, begitu buka langsung kuburan, nah itu nggak boleh kayak gitu. Nanti ada juga masjid ini ada kamare, ini rope. Nah, membuka kamar pun itu kuburan. Enak juga sih di sebelah situ, jadi ditutupi korden ini dikira ya kamarnya takmir gitu kan. Barang di muka kono kuburan, nah, kayak gitu nggak boleh ya. Jadi kalau memang itu kita dulu belum ngaji belum tahu, nah sekarang ngaji kok itu di depannya ya, dikasih tembok pembatas. Gitu ya, jadi itu sebagai sutrohnya. Dan tadi karena kamu itu diminta untuk beribadah kepada Allah, beribadah terbaik itu di rumah-rumah Allah. Jadi memang kamu tuh longgar, gitu, nggak sibuk. Layu oleh masjid gitu loh, adan. Kemudian cah nom itu ajar adan, gitu. Engkau nek mbah panggil enek terus piye, ngenteni sopo. Putrane ra enek itu. Ada lagi yang mau nanya? Ayo Mas, Mbak, tak obral. Ayo, tanya lagi ya apa? Telat sholat subuh. Oh semua Mas Bu. Tawaruk atau iftirosi. Oke. Kamu kalau sholat jamaah telat, imamnya udah sholat, itu mau lo penting ini. Nek sholat telat, imamnya harus mulai. Yang pertama yang kamu harus lakukan takbiratul ikram sih. Jadi nek imamnya lagi sujud, atau langsung Allahu Akbar sujud, sholatmu nggak sah. Takbiratul ikram sih, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar sujud. Oke, itu dulu. Pertanyaan dia, kalau imamnya posisi tahiyat akhir kuwi kayak gini duduknya. Nah, ini namanya tawaruk. Gimana kata orang? Iya, gitu. Enggak meja. Mesti keseneng kalau enggak meja. Kira lawakan loh. Iki bundet kaya seblakmu. Ini ya. Tahiyat itu kan gini, namanya tawaruk. Nah imamnya kayak gini, pertanyaannya makmumnya tawaruk apa? Iftirosi itu gini.
duduk dalam sholat itu ya mung nek ra ngene ora enek ngene ra enek. Cuma enek ngene ya ora enek. Ya, nah maka pertanyaannya nek kamu datang telat, tawaruk atau iftirasi tergantung niatmu. Nek kamu sholat yang pertama itu mbok hitung sebagai rakaat pertama, maka kamu iftirasi. Tapi nek kamu berpendapat aku melu imam, podo imam, kamu tawaruk. Paham enggak? Nah, cuman nanti begitu mbok tambahi kekurangan nih, misalnya itu maghrib berarti kan kurang tahu. Jadi yang pertama kamu sholat rakaat pertama, yang kedua adalah rakaat kedua itu sebagai iftirasi, yang ketiga baru tawaruk. Tawaruk itu berarti kena mimpi itu. Yang mau nanya enggak? Oh kan? Efek kan sebelah ini menurut iftirasi ini, tawaruk ini. Iftirasi itu rakaat 2, tawaruk itu rakaat 3, 4. Jadi nek sholatnya 2 rakaat iftirasi ini. Sholat sunnah 2 rakaat, tarawih, sholat subuh iftirasi. Yang mau nanya? Gak ada. Lagi, ayo kita dulu. Coba. Kayak kunut. Ya, jadi kunut dan enggak kunut itu khilafiyah dalam fikih. Artinya, nek imam kunut itu nyanyi, nek imam enggak ya ora apa-apa. Dah itu aja. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, cuma nek ditanya, aku jadi pemimami, aku enggak pakai kunut. Karena kunut itu yang saya tahu itu 2 kunut witir. Jadi pas sholat witir, sama kunut nazilah. Kunut nazilah itu dibaca di semua sholat 5 waktu sebelum salam karena ada musibah kepada kaum muslimin orang Palestina. Nah, kunut subuh yang saya tahu enggak ada. Jadi kunut subuh itu kunut witir yang mungkin orang yang belum witir terus diwajibkan subuh gitu. Tapi kok imamnya tetap maca kunut subuh, ya kamu aminkan enggak apa-apa. Jadi enggak ada masalah. Maksudnya itu khilafiyah ya, enggak usah dijadikan bahan pertanyaan. Terus lagi, ayo, tengok. Wah dia sebelah dari sini. Ambil, dah nggak ada. Cepat kok soal mulai. Ya, sholat duha hukum asalnya bukan sholat jamaah, sholat sendiri-sendiri. Nah saya kalau Jumat ke-4 atau Jumat ke-4 saya ngisi SD Samangan Pasar Kliwon itu sholat Jumat sholat duha berjamaah seimamnya aku. Nah itu untuk edukasi. Tapi kita harus sampaikan hal itu tidak ada dalam fikih jamaah duha itu tidak ada. Kayak kurban kambing itu kan sendiri. Tapi kadang yang SD itu menurut SD kan patungan 10.000 untuk beli kambing. Nah itu latihan kurban. Nah jadi nilai ini bukan nilai ibadah kurban, tapi latihan kurban. Gitu ya. Jadi nggak ada duha berjamaah. Jadi kayak kamu jangan berjamaah di baik. Ada lagi yang mau nanya? Ayo timbang kukur. Gak ada. Yang nggak ada kita berdoa. Kita pulang. Oke, bukan bikin azan ya Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam doa. Oke, ada lagi? Gak ada? Ya, karena gak ada kita tutup dengan doa. Ya rekan-rekan sekalian, intinya materi kita pada malam hari ini yaitu tauhid uluhiyah. Pekan yang lalu tauhid rububiyah. Bagaimana kamu faham Allah itu Rabb, maka sekarang kamu harus paham karena Allah itu Rabb, berkonsekuensi kamu harus hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan bentuk peribadatan yang paling utama jangan berbuat kesyirikan. Yang kedua sholatlah 5 waktu. Wabil khusus yang laki-laki utamakan ke masjid, jagalah masjidmu ini, ya, adzanlah di sini, sholatlah di sini. Nek masalah kesinilah, jangan kemana-mana. Kemudian pesan saya, nek Jumatan
atau sholat apapun aja nunggu komat mangato sing dhisik lingguh donga. Kamu berdoa sekarang kabul 5 tahun yang akan datang, alhamdulillah. Tapi nek kamu doa 5 tahun yang akan datang kabul 5 tahun kemudian, ya nek wis posisi kepepet mungkin kamu juga sabar. Makanya yang terbaik mumpung kamu masih muda, belum punya kebutuhan, belum punya tekanan ekonomi dan seterusnya, maka banyak-banyaklah mendekat kepada Allah, banyak-banyaklah berdoa. Karena nanti pas saatnya ketika kamu punya keluarga, punya kebutuhan macam-macam, Allah mudahkan itu karena hasil doamu waktu muda. Warahmatullahi saya mohon maaf, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalaalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ij'alna minas solihin, Rabbana ij'alna minas solihin, Rabbana ij'alna minas solihin ya arhamar rahimin. Irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina maw'adana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil